Sidoarjo memiliki sejarah yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Pada zaman dulu, kota Sidoarjo bernama Kadipaten Terung, yang mana pemimpinnya bernama Adipati Terung atau Raden Husein. Berdasarkan struktur pemerintahan Kerajaan Mojopahit, daerah Terung merupakan daerah bawahan Mojopahit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sumber yang menyatakan bahwa saat pemerintahan Raja Prabu Brawijaya V, daerah Terung dipimpin oleh Raden Husein atau cucu dari Prabu Brawijaya dan dikenal sebagai Arya Pecatondo. Di samping daerah bawahan, Terung mempunyai hubungan erat dengan Majapahit, sebab daerah Terung termasuk daerah pelabuhan yang penting pada masa Majapahit. Daerah Terung sendiri terbagi menjadi dua desa, yaitu Desa Terung Wetan dan Desa Terung Kulon. Dan daerah Terung ini terletak kurang lebih 5 km dari Kecamatan Krian. Selain itu, daerah ini terletak di pinggir Sungai Berantas. Sedangkan dari sumber prasasti Cangguh yang memberikan informasi mengenai letak daerah Terung pada masa Majapahit menyebutkan tentang adanya tempat penyeberangan pada masa Majapahit, yaitu di tepi Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Dari sumber tersebut dapat kita simpulkan bahwa kondisi geografis daerah Terung pada tahun sekitar 1478 sampai 1526 tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini, yaitu daerah Terung pada masa sekarang dan masa Majapahit sama-sama berada di tepi Sungai Berantas. Kompleks pusaran makam Raden Husein terletak di belakang Masjid Baitur Rahman, Terung Kulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Meski makam Raden Husein bernilai sejarah, namun tidak banyak pengunjung yang mengunjungi makam beliau. Hal ini dikarenakan masyarakat banyak yang belum mengetahui secara luas seorang adipati zaman kerajaan yang beragama Islam. Raden Husein merupakan seorang adipati yang setia pada kerajaan besar Majapahit. Di akhir masa kejayaannya, kerajaan yang beraliran Hindu-Buddha ini pernah mendapatkan serangan dari Kesultanan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Raden Husein sebagai pemimpin dari Kadipaten Terung merasa terpanggil untuk mengatasi serangan tersebut. Apalagi Kadipaten Terung termasuk wilayah taklukan dari Majapahit di bawah kekuasaan Brawijaya V yang tidak lain merupakan kakeknya sendiri. Dengan kesaktian Raden Husein, akhirnya Sunan Ngudung sebagai pimpinan dari pasukan Demak Bintoro berhasil ditaklukkan. Tombak sakti Raden Husein berhasil melukai sang senopati perang yang tak lain adalah ayahanda dari Sunan Kudus. Konon, tombak pusaka Raden Husein ini tak bisa dilepaskan hingga akhirnya jasad Sunan Ngudung dikebumikan bersama tombak yang menancap tadi. Mendengar kematian Sunan Ngudung, Raden Patah pun marah dan menyerang kembali kerajaan Majapahit. Saat itu Majapahit mengalami kekalahan, sedangkan Raden Husein berhasil melarikan diri. Dari pantauan di lokasi, terdapat dua makam di kompleks pusaran Raden Husein. Makam Raden Husein masih terbuat dari batu bata kuno. Hal tersebut lantaran saat itu pengaruh Majapahit masih terasa meski sudah memudar. Batu nisan juga terbuat dari bata merah dengan sedikit ornamen. Tidak diketahui secara pasti angka tahun yang terpahat di batu nisan tersebut. Untuk makam Raden Husein, tumpukan bata terlihat lebih tinggi. Sedangkan untuk makam di sampingnya yang konon merupakan
bahkan makam pengikut dari Raden Hussein dibuat agak rendah. Perbedaan dari tumpukan bata ini melambangkan adanya perbedaan kedudukan. Sekian cerita singkat mengenai Adipati Terong atau Raden Hussein. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas informasi atau penjelasan yang kurang